Di adegan pembuka kita diperkenalkan dengan seorang petinju kenamaan bernama Jong Do Hyun. Di usianya yang belum genap 17 tahun, ia sudah meraih banyak prestasi dalam berbagai turnamen tinju tingkat nasional maupun tingkat internasional. Di suatu malam setelah meraih kemenangan telak, Do Hyun sangat bersemangat untuk pulang ke rumahnya, di mana ibu dan adik perempuannya telah mempersiapkan pesta kejutan atas kemenangan besarnya itu. Namun setelah sampai di rumah, Do Hyun menemukan mereka telah tewas berlumuran darah. Seseorang kemudian menyerangnya dari belakang dan mencoba untuk membunuhnya juga. Tetapi sebagai seorang petarung yang terampil, Do Hyun mampu melawan balik dan memukuli perampok itu hingga tewas. Adegan bergeser ke 2 tahun kemudian di sebuah sekolah menengah. Beberapa siswa sedang mendengarkan berita tentang pemenjaraan Do Hyun. Meskipun orang yang ia bunuh adalah perampok, tetapi pengadilan menganggap itu sebagai tindakan main hakim sendiri. Oleh karena itu, ia dikirim ke penjara atas tuduhan pembunuhan. Di depan kelas duduk seorang siswa pemalu bernama Cha Woo-sol. Ia sangat sering mendapatkan bullying di sekolahnya terdahulu, yang menyebabkan ia mengalami trauma yang sangat berat. Namun setelah pindah sekolah, ia mendapat beberapa teman baru dan hidupnya kini kembali penuh dengan keceriaan. Tak berselang lama kemudian, guru datang dan memperkenalkan seorang siswa baru. Ia adalah seorang petinju muda bernama Bae Seok-chan yang kerap membuli Woo-sol di sekolah terdahulu. Woo-sol gemetar ketakutan saat melihat Seok-chan karena kembali mengingat kenangan buruk yang pernah ia alami. Saat guru tidak ada, Seok-chan mulai membuli siswa-siswa di sana. Seok-chan kemudian menyapa Woo-sol dan mulai memukulinya tanpa alasan yang jelas. Seorang siswi mencoba menghentikannya dengan cara mendorongnya. Hal itu membuat Seok-chan marah dan memukulinya juga. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, Woo-sol menghentikan Seok-chan, memohon kepadanya untuk berhenti memukul gadis itu. Tentu hal itu membuat Seok-chan semakin marah dan kembali mengajar Woo-sol dengan sangat brutal. Untuk membela diri, Woo-sol mengambil sebuah bolpen yang berada di lantai. Seok-chan lantas menantangnya untuk menusuknya. Dan saat panik, Woo-sol menusuk mata kanan dari Seok-chan. Di adegan berikutnya, Woo-sol berada di pengadilan karena tuduhan percobaan pembunuhan. Karena dia terlalu takut untuk berbicara, ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Setelah itu ia dibawa ke lapas menggunakan bus yang penuh dengan narapidana muda. Secara kebetulan dia duduk tepat di sebelah Do Hyun. Di penghujung hari, semua pendatang baru dibawa menuju ke sel masing-masing. Woo-sol berteman baik dengan seorang pencuri bernama Min. Keduanya dimasukkan ke sel yang sama di mana seseorang pria menjelaskan tentang penguasa yang ada di dalam penjara. Di mana ada 3 penguasa utama di sana, yaitu John, Akio, dan juga Han. John adalah orang yang baik yang kerap menghentikan Akio dan Han ketika memukuli orang tanpa alasan. Namun baru-baru ini Akio dan Han bekerja sama untuk menjebak John agar dikurung di sel isolasi. Sejak saat itu Akio dan Han mulai memerintah di penjara dan memukuli siapapun yang mereka inginkan. Namun tetap saja tokoh utama di dalam penjara adalah Do Hyun yang sangat dihormati semua orang. Pada hari pertama mereka di penjara, Min dan Woo-sol sedang menonton pertandingan sepak bola antara tim Akio melawan tim Han. Ketika 2 orang pemain terluka, Han meminta keduanya untuk bergabung dalam permainan. Karena tidak ingin mendapatkan masalah, mereka pun mau tidak mau menuruti perintahnya. Woo-sol hampir tidak bergerak sepanjang pertandingan yang membuat ia ditegur oleh Han. Takut akan dihukum, ia menutup matanya dan menendang bola. Namun secara tak sengaja ia menendang barang berharga milik Akio. Akio pun jatuh dan meringis kesakitan. Setelah pulih, Akio dan antek-anteknya menyeret Woo-sol ke tempat tersembunyi. Ini kembali mengingatkannya ketika berada di sekolah. Ia gemetar ketakutan, menangis dan memohon, tetapi tidak ada yang memperdulikannya. Ketika Do Hyun lewat, mereka bertindak seolah-olah sedang tidak terjadi apa-apa. Ini membuat Woo-sol menyadari bahwa para pengganggu itu takut terhadap Do Hyun. Ketika Akio dan anak buahnya lengah, Woo-sol berlari ke arah Do Hyun dan meminta bantuannya. Pada awalnya Do Hyun enggan ikut campur dengan urusan orang lain. Namun setelah melihat Woo-sol memohon dengan penuh air mata, ia pun menjadi sangat luluh. Selama berada di penjara, para napi juga tetap diberikan pendidikan yang layak. Saat di dalam kelas, Akio terus menatap ke arah Woo-sol dengan penuh amarah. Tak lama berselang, seorang sipir mengajak Woo-sol keluar menemui seorang pengunjung. Ia benar-benar kehilangan satu matanya yang membuat karir tinjunya berakhir.
Selain itu, ia juga dikeluarkan dari sekolah dan sekarang hidup di jalanan tanpa sepeser uang. Ia menyalahkan semua ini pada Wosol dan tidak sabar menunggunya keluar penjara. Wosol di sisi lain meminta maaf berulang kali, memohon kepadanya. Ia ketakutan setengah mati, tapi Seokjan bersikeras untuk membunuhnya suatu hari nanti. Keesokan harinya dari dalam kelas, Wosol melihat Do-hyun yang sedang berlatih di luar. Ini membuatnya sadar bahwa ia memiliki 2 tahun untuk berlatih jika tidak ingin dibunuh oleh Seokjan. Saat istirahat, ia datang menemui Do-hyun dan memintanya untuk mengajarinya bela diri. Awalnya Do-hyun menolak, takut Wosol akan menggunakan kemampuannya untuk menjadi pengganggu seperti yang lain. Tapi Wosol menjelaskan bahwa ia telah lelah selalu menjadi korban, di mana dia telah berada di titik puncaknya dan tidak bisa lagi lari dari ketakutannya. Hal itu membuat Do-hyun belajar bahwa Wosol hanyalah seseorang anak yang tak berdaya. Namun untuk menguji daya tahannya, Do-hyun memintanya untuk berlari 100 putaran dalam 40 menit. Pelatihan baru akan dimulai jika Wosol mampu melakukannya. Dan saat ia mulai berlari, ia kembali teringat bagaimana ia dihina, dicaci maki dan dipukuli oleh Seokjan dan juga kelompoknya. Pikiran itu menjadi cambuk baginya untuk terus berlari. Dalam beberapa putaran terakhir, ia nampak sudah tidak mampu lagi. Do-hyun memintanya untuk berhenti, tetapi Wosol menyelesaikan semuanya dan meneriakkan rasa frustasinya. Setelah itu, ia pingsan dan harus dibantu oleh Do-hyun. Do-hyun sekarang mengerti bahwa Wosol benar-benar membutuhkan bantuannya saat ini. Maka dari itu, dia berbicara dengan kepala sipir untuk memindahkan Wosol ke selnya. Sang kepala sipir sendiri adalah penggemar berat dari Do-hyun dan tahu bahwa Do-hyun bukanlah orang yang jahat. Oleh karena itu, dia dan Wosol diizinkan untuk tinggal di dalam sel yang sama. Dalam adegan berikutnya, Do-hyun mempersiapkan Wosol untuk hari pertama pelatihan. Ia diminta untuk melakukan beberapa push up, namun fisiknya sangat buruk sehingga membuat Do-hyun menghela nafas. Di malam harinya, setelah melihat bahwa Wosol tidak bisa melakukan pull up, Do-hyun bertanya kepadanya, bagaimana ia bisa menjalani hidup dengan tubuh yang begitu lemah. Wosol pun menjawab bahwa ia terlalu lelah sehingga butuh istirahat. Do-hyun lantas menjelaskan bahwa jika Wosol ingin mengambil jalan keluar yang mudah, ia akan dikirim kembali ke selnya. Setelah itu, Wosol berusaha dengan keras untuk dapat melakukan pull up. Hari demi hari, Wosol selalu diisi dengan pelatihan yang sangat berat. Hingga pada akhirnya ia mulai terbiasa dengan hal tersebut. Di luar penjara, Seokjan sering berkelahi dengan preman. Suatu malam, ia menghadapi sekelompok pria sendirian yang menarik perhatian seorang gangster. Terkesan dengan keterampilan anak itu, ia menawarkan Seokjan posisi di gengnya dan pastinya uang yang banyak. Awalnya, Seokjan menolak karena tidak ingin menjadi pion bagi siapapun. Pria itu lantas memberikannya kesempatan terakhir untuk bergabung, di mana selain diberikan pekerjaan, Seokjan juga akan dilatih menjadi seorang petarung yang handal. Seokjan pun akhirnya menerima tawaran tersebut dan mulai bekerja dengan pria itu. Keesokan harinya di penjara, Min dan Wosol terlihat bersama saat makan siang. Saat mereka mengobrol, Min mengatakan bahwa Do-hyun akan segera berusia 18 tahun dan akan dikirim ke penjara dewasa. Setelah kepergiannya, Wosol akan menjadi incaran Akio dan juga anak buahnya. Wosol yang tidak tahu tentang ini kecewa karena Do-hyun tidak pernah memberitahunya. Do-hyun menegaskan dan memintanya untuk fokus pada pelatihannya saja, karena Wosol pasti akan sendirian suatu hari nanti dan harus bisa mengatasi masalahnya sendirian. Di saat bersamaan, Min diganggu oleh 2 anak buah Akio. Wosol kemudian datang meminta mereka untuk berhenti membuli orang-orang lemah. Kedua pria itu memintanya untuk menunduk ketika berbicara dengan mereka. Ketika Wosol menolak, mereka menyerangnya, tetapi kali ini ia dapat dengan mudah membela diri. Beberapa saat kemudian, Akio sangat marah setelah mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh Wosol pada anak buahnya. Ia meminta anak buahnya untuk membawa Wosol kepadanya dengan cara apapun. Para bawahan yang takut memohon ke Wosol untuk membantu mereka. Wosol pun setuju dan mendatangi Akio di tempat persembunyiannya. Sebelum Akio mengatakan sesuatu, Wosol membungkuk dan meminta maaf karena telah membukul orang-orangnya. Permintaan maaf itu tidak menghasilkan apa-apa selain membuat Akio semakin marah.
Setelah itu pertarungan dimulai di antara keduanya, dan di sini terlihat bahwa Wosol telah berkembang dengan sangat pesat. Ketika Wosol akan melepaskan pukulan terakhirnya, Do-hyun datang menghentikannya. Setelah itu Do-hyun sangat bangga atas perkembangan Wosol, sekaligus memastikan tidak ada orang lain yang berani mengganggu Wosol saat ini. Sementara itu Seok-chan telah mendapatkan pengakuan sebagai petarung jalanan. Ia bekerja dengan cara gangster yang kejam dan senang menemukan kesempatan untuk dapat melakukan apa yang ia sukai. Dalam adegan berikutnya, Wosol dan Do-hyun berlatih untuk terakhir kalinya. Wosol hampir mendaratkan pukulan di wajah Do-hyun. Pelatihan mereka akhirnya selesai dan saatnya bagi Do-hyun untuk pindah. Sebelum pergi, Do-hyun bertanya kepada Wosol apakah dia tahu tentang cara hidup dari seekor hiu. Ia menjelaskan bahwa hiu harus selalu bergerak karena begitu ia berhenti ia akan tenggelam. Do-hyun menyarankan Wosol untuk menjadi seperti seekor hiu. Setelah itu Do-hyun mengucapkan selamat tinggal kepada Wosol. Setelah kepergiannya, John dikeluarkan dari sel isolasi guna memastikan Han dan Akio tidak bertindak semena-mena. Pada hari itu, Han menantang Wosol untuk berkelahi. Jika Wosol menang, dia berjanji akan berhenti mengganggu siapapun di penjara. Mereka memutuskan untuk bertemu di belakang gudang dalam 5 hari ke depan. Di sisi lainnya, Seok-chan kembali datang menemui Wosol. Ia telah mendengar desas-desus tentang pelatihan Wosol dan seberapa kuat ia dalam setahun terakhir. Alih-alih khawatir, ia justru heboh karena pertarungannya nanti akan semakin seru. Dan pertarungan antara Wosol dan Han akhirnya dimulai. Pertarungan mereka akhirnya terhenti ketika para sipir datang dan mereka kemudian dimasukkan ke dalam sel isolasi. Beberapa hari kemudian mereka dibebaskan. Han akhirnya menerima kekalahannya dan berjanji untuk tidak menyakiti siapapun sesuai dengan kesepakatan. Seiring berjalannya waktu, semua pemimpin mulai akur. Tidak ada lagi perkelahian yang terjadi di penjara. Semua orang saling berteman satu sama lain. 속도와 타점을 중요하단 말이야. 쫄병이 줄까라? 멋있어. 쫄병이 아닌데 소세지 없어. 부장님한테 얘기해. Akhirnya 2 tahun berlalu dan sudah waktunya bagi Wosol untuk dibebaskan. Di luar, Seok-chan sudah menunggunya untuk memberinya pelajaran terakhir. Sebelum pertarungan, Wosol bertanya kepadanya mengapa ia sangat membencinya, tetapi ia tidak mendapatkan jawaban. Pertarungan pun akhirnya dimulai. Ketika Wosol berada di titik terendahnya, ia kembali teringat tentang perkataan dari Do-hyun tentang seekor hiu dan mulai bangkit kembali. Dengan motivasi baru, ia menyerang dan mengalahkan Seok-chan dengan pukulan khusus yang diajarkan oleh Do-hyun kepadanya. Setelah itu, ia berjalan pergi meninggalkan Seok-chan yang terluka. Di akhir film, Wosol pergi menemui Do-hyun di penjara. Rupanya ia telah melihat seekor hiu yang sedang beristirahat dan mulai mempertanyakan teori dari Do-hyun. Do-hyun berpendapat hiu itu pasti sudah mati dan keduanya pun saling tertawa bersama. Film pun selesai. Sekian saja untuk video hari ini, semoga dapat menghibur kalian semua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.